Asap tebal disertai api besar membumbung dari pabrik produsen cat yang terbakar di kawasan industri Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang berada di area pabrik. Ledakan pun terdengar dari dalam bangunan pabrik, hingga membuat warga dan karyawan yang berada di lokasi panik. 10 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan dan melokalisir api. Setelah hampir 5 jam, api akhirnya bisa dikendalikan dan dipadamkan petugas pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aimarani, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah angkutan kota ludes terbakar di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Diduga kebakaran berasal dari konsleting listrik di bagian mesin. Kepulan asap beserta kobaran api membesar dan membakar sebuah angkutan kota di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Kebakaran bermula ketika angkut jurusan Meruya Tanah Abang ini melaju dari arah Palmerah, Jakarta Barat menuju Tanah Abang. Saat melintas di persimpangan Selipi, tiba-tiba percikan api muncul dari bagian mesin yang kemudian membesar dan menjalar ke seluruh bagian kendaraan. 5 penumpang termasuk sopir yang berada di dalamnya seketika panik hingga berlarian keluar menyelamatkan diri. Dari sebelah kiri keluar asap, langsung ngebul keluar apinya. Udah begitu aja. Itu pas saat kejadian kendaraan lagi jalan atau lagi jalan? Ini angkot jurusan mana sih, Pak? Meruya Tanah Abang, Pak. Meruya Tanah Abang. Lagi bawa penumpang tadi, Pak? Iya. Penumpangnya pada lompat, 4 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, A-News melaporkan. Pemirsa, diduga mogok mendadak saat melintasi perlintasan kereta api, sebuah mobil tertabrak kereta komuter lain. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil pengangkut bahan rempah ringsek parah usai tertabrak kereta komuter lain saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu di Cibokor, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan mobil terseret hingga 150 meter hingga warga dan juga petugas harus berjibaku mengevakuasi kendaraan dari jalur kereta. Diduga mobil pengangkut bahan rempah tersebut mati mesin saat melintasi perlintasan kereta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polsek Parung Panjang. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap laboratorium ganja skala rumahan di kawasan Jagakarsa. Rumah milik pasangan suami istri yang berprofesi sebagai konten kreator ini disulap menjadi tempat pembibitan dan juga produksi liquid ganja. Polisi menggerebek sebuah rumah di Klaster Sekandi 9 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan pasangan suami istri yang diketahui berprofesi sebagai content creator. Hasil penggeledahan petugas mengungkap adanya laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman hingga panen. Hasilnya, polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Selain narkotika, petugas juga menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk pembibitan dan pemproduksian ekstraksi ganja. Mengamankan 2 orang, lelaki dan perempuan. Menurut pengakuannya, digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun dengan demikian, masih kita dalami apakah tersangka ini menyebarluaskan ataupun menjualbelikan. Ini masih kita dalami. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kasusnya pun kini dalam pengembangan kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, A-News melaporkan. Pemirsa, terpergok saat beraksi, 1 dari 2 maling motor nyaris babak belur dihajar warga di Tangerang, Banten. Pelaku yang sempat berontak saat ditangkap akhirnya diikat warga. Pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap nyaris babak belur dihajar warga di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tanggerang, Banten.
Aksi pelaku terpergok usai kerabat korban melihat pelaku dan rekannya berusaha membawa kabur motor korban. Warga yang geram akhirnya mengikat pelaku lantaran pelaku terus melawan dan mengelak saat ditangkap warga. Lapor RT dulu. Setelah 1 jam menjadi tontonan warga, pelaku kemudian diamankan ke Polsek Cisoka bersama barang bukti kunci letter T dan sepeda motor korban yang belum sempat dibawa kabur. Pada saat eksekutor melaksanakan pencurian tersebut menggunakan kunci T, didapati oleh saksi yang mengetahui pelaku sedang menggeret motor. Nah, pada saat itu juga saksi juga berteriak, maling gitu, sehingga para korban pun keluar dari dalam rumah dan langsung segera mengamankan pelaku tersebut. Namun untuk salah satu pelaku yang joki tersebut dapat melarikan diri. Nah, setelah terjadinya ketahuannya pelaku tersebut, langsunglah pelaku diamankan oleh warga dan langsung dilaporkan kepada Polsek Cisoka, langsung diamankan ke Makopolsek. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cisoka. Sementara satu pelaku lainnya yang melarikan diri kini masih dalam pengejaran unit reskrim Polsek Cisoka. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, A-News melaporkan. Pemirsa, aksi demonstrasi anti pemerintah pecah di ibu kota Albania, Tirana. Protes pecah menyusul tuduhan korupsi yang melibatkan Wakil Perdana Menteri Belinda Baluku. Kerusuhan besar pecah di ibu kota Tirana, Albania. Demonstran melempari gedung pemerintahan dengan kembang api, petasan, dan molotov. Polisi mencoba merespon dengan menembakkan water cannon ke arah demonstran. Demo digelar warga dan oposisi menuntut mundurnya pemerintahan Albania. Kekuasaan Perdana Menteri Edi Rama berada di bawah tekanan karena berdugaan korupsi Wakil Perdana Menteri Belinda Baluku. Ishim në pragun e një grushti shteti brenda shtetit. Edi Rama prej 2 muajve përdori gjithë pushtetin e ekzekutivit për bllokimin e prokurorisë dhe presionet të gjitha llojeve ndaj gjykatës kushtetuese për të mbrojtur bashkëhajdutën e 50 milion eurove në tunelin e Llogaras, për të mbajtur në detyrë bashkëautorën e vjedhjeve të qindra milion eurove. Perdana Menteri Rama menolak memecat Baluku padahal wakilnya diduga terlibat korupsi proyek konstruksi. Pada November lalu, jaksa penuntut mengklaim Baluku telah ikut campur dalam kontrak pengadaan pemerintah. Pemirsa, lautan manusia membanjiri jalan-jalan di Teheran untuk memperingati ulang tahun ke-47 Revolusi Islam Iran. Peringatan tersebut digelar di tengah ketegangan yang meningkat dengan Amerika Serikat dan juga tekanan internasional. Dari pantauan udara, terlihat kerumunan besar membanjiri jalan-jalan di Teheran merayakan peringatan ke-47 Revolusi Iran. Media pemerintah melaporkan aksi berlangsung serentak di berbagai kota, dengan pusat perayaan di lapangan Azadi, Teheran. Aksi massal tersebut dipandang sebagai upaya menunjukkan ketahanan rezim dan solidaritas nasional. Revolusi Iran terjadi pada tahun 1978. Dipicu protes besar terhadap rezim Shah dan berpuncak pada runtuhnya dinasti Pahlavi serta berdirinya Republik Islam pada tahun 1979. Peringatan tahun ini juga bertepatan dengan ketegangan yang intens, termasuk peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut dan peringatan akan kemungkinan serangan terhadap Iran. Pemirsa, jelang pemilihan umum dan referendum Parlemen Nasional ke-13 di Bangladesh, ribuan warga memadati stasiun kereta Kamalapur, Dhaka. Mereka berbondong-bondong pulang kampung ke halaman untuk memberikan suara dalam pemilu nasional sejak pertama kali tumbangnya Sheikh Hasina. Ribuan warga Bangladesh memadati stasiun kereta api Kamalapur di Dhaka Rabu siang waktu setempat. Mereka berangkat menuju kampungnya masing-masing untuk mengikuti pemilihan umum dan referendum Parlemen Nasional ke-13 yang akan digelar pada hari Kamis.
Nampak peron stasiun dipenuhi penumpang, mereka berebut naik ke gerbong kereta yang sudah penuh sesak. Sejumlah warga bahkan rela duduk di atap atau bergelantungan di sisi gerbong demi menempuh perjalanan jauh menuju wilayah pedesaan. Bagi banyak pemilih, pemilu kali ini dinilai sebagai momen bersejarah. Pemilu ini menjadi yang pertama sejak berakhirnya 15 tahun kepemimpinan Sheikh Hasina. এবারে ভোটটা হচ্ছে আনন্দ, মানে ঈদের মতন আনন্দ হচ্ছে, সবাই একসাথে যাচ্ছি, প্রায় দেশের সকল মানুষ দেশে যাচ্ছি, অনেক আনন্দ হচ্ছে। জীবনের প্রথম ভোট, আমি ভোট জিতে যাচ্ছি, মানে আনন্দ, অনেকটা অনুভূতি, আলাদা একটা অনুভূতি, যে অনুভূতি মানে বলে প্রকাশ করা যাবে না। Meski tingginya antusiasme pemilih, laporan kekerasan sejak Selasa malam memunculkan kekhawatiran soal keamanan pemungutan suara. Pemilihan Parlemen Nasional ke-13 dan referendum konstitusional akan berlangsung di 299 daerah pemilihan pada hari Kamis dengan hasil lengkap diperkirakan pada Jumat sore. Pemirsa, berupaya mendarat darurat setelah mengalami masalah teknis, pesawat dengan 50 penumpang tergelincir di pantai Somalia. Beruntung seluruh penumpang dan juga awak pesawat berhasil selamat. Pesawat penumpang jenis Fokker 50 tergelincir ke garis pantai saat melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Aden Abdul di Mogadishu, Somalia. Sebelumnya, pesawat mengalami masalah teknis sekitar 15 menit usai lepas landas. Saat berupaya melakukan pendaratan darurat, pesawat terus bergerak melewati landasan pacu dan tergelincir dari landasan hingga berakhir di garis pantai. Beruntung, meski salah satu sayap pesawat patah, bagian lainnya tetap utuh. Sebanyak 50 penumpang dan 5 awak pesawat berhasil evakuasi dari pesawat dalam keadaan selamat. Penyebab kecelakaan diselidiki oleh otoritas Somalia. Aksi protes mahasiswa di Dakar, Senegal berujung tragis. Sebuah gedung kampus terbakar dan juga satu mahasiswa dilaporkan meninggal dunia. Sebuah gedung kampus di Dakar terbakar hingga memaksa sejumlah orang melarikan diri dengan memanjat keluar dari jendela. Satu mahasiswa dilaporkan meninggal dunia di tengah insiden tersebut. Bahkan kepanikan terlihat saat mahasiswa berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api. Mereka terlihat bergelantungan dan juga turun dari jendela gedung untuk menghindari api serta asap yang mengepul tebal. Sebelumnya, aksi protes mahasiswa dipicu oleh keterlambatan pembayaran bantuan dana mahasiswa yang telah lama dijanjikan. Kemarahan mahasiswa pun memuncak dan juga kemudian berujung pada demonstrasi besar-besaran di berbagai titik termasuk di area kampus.